Ternyata dengan syarhus sadar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, akhirnya Nabi jadi berlapang dada terhadap gangguan-gangguan orang sekelilingnya, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal itu memfitnah Nabi itu udah habis-habisan. Termasuk nanti Suhail, seorang laki-laki Mekah yang dia itu bisa dibilang kayak wartawan dan juga penulis. Dia mengubah opini publik dari yang mereka respect kepada Nabi Muhammad jadi malah jadi benci, hatersnya Nabi Muhammad. Gara-gara apa? Opini publik itu dibikin oleh tulisan-tulisan, kalau dulu bahasanya bukan tulisan, syair-syair Suhail. Dan Nabi menghadapi orang kayak gitu, sehingga kadang-kadang Nabi sedih tapi tidak sempit dada. Arti sempit dada sampai Nabi meninggalkan mereka enggak. Kalau hijrah itu karena perintah Allah, bukan inisiatif Nabi Muhammad. Buktinya Nabi berhijrah sampai turun perintah dari Allah, bukan kalau inisiatif mungkin Nabi udah hijrah duluan ke Habasyah, tapi tidak. Ke Habasyah itu bukan hijrah lari dari suatu kondisi, karena yang hijrah ke Habasyah itu bukan sahabat yang lemah, teman-teman. Yang hijrah ke Habasyah itu Utsman, Ja'far. Kalau kita lihat kedudukannya di Mekah sebetulnya nggak terancam. Utsman keluarganya kuat, nggak ada yang berani ngancam Utsman. Ja'far keluarganya juga kuat, kabilahnya kuat, nggak ada yang ngancam Ja'far. Utsman dan Ja'far ini tidak dalam kondisi tertekan sehingga hijrah ke Habasyah. Terus kenapa hijrah ke Habasyah? Membangun network, membangun hubungan keluar dari Mekah supaya nanti Islam ini bisa berkembang, ekspansi. Kalau mau dibilang lari dari kota Mekah, harusnya hijrah itu orang Habasyah sendiri dong. Bilal kan itu aslinya orang Habasyah ya, kenapa nggak pulang kampung aja? Toh dia di Mekah dalam keadaan dizolimi, lemah, nggak punya siapa-siapa. Kalau seandainya hijrah ke Habasyah misinya adalah lari dari siksaan orang Mekah, harusnya yang pertama hijrah itu Bilal, bukan Utsman dan Ja'far. Jadi Nabi tidak hijrah ke Madinah kecuali karena perintah Allah, bukan karena sempit dadanya. Jadi ketika Nabi dibedah 2 kali, akhirnya dada Nabi itu muat untuk kesalahan-kesalahan orang yang menzolimi beliau, yang ngerecokin beliau, sedangkan beliau tidak merasa berat dengan hal itu. Justru apa yang membuat Nabi berat, teman-teman? Ini nih kerennya Nabi nih. Apa yang membuat Nabi berat dan sampai-sampai kayak sakit gitu Nabi teh? Apa? Nabi kasihan sama mereka. Bukan Nabi sebel sama mereka. Kalau kita kan beratnya gara-gara sebel ya. Beratnya gara-gara ilfil, beratnya gara-gara sakit hati. Kalau Nabi beratnya di dada beliau itu karena kasihan sama mereka. Ada seorang laki-laki Yahudi meninggal, jenazahnya diarak gitu, ditandu mau dikuburin, Nabi nangis. Kenapa? Kasihan, dia belum sempat beriman tapi sudah meninggal, sehingga nasibnya nanti di akhirat dalam keadaan terancam. Nabi sedih atas dia, bukan sedih atas diri sendiri. Sehingga ayatnya di dalam surat Al-Kahfi itu saya lupa di halaman kedua, hampir-hampir kamu mencelakai dirimu sendiri gara-gara mereka tidak beriman. Ada yang ingat ayatnya? Bagaimana? Nah, wala'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir kamu mencelakakan diri kamu sendiri gara-gara mereka tidak beriman terhadap risalah yang kamu bawa. Barakallahu fiik. Ini artinya teman-teman, dada Nabi itu terasa berat bukan karena kejahatan orang kepada beliau, tapi justru karena kebaikan beliau ke orang lain. Kayak kita punya teman, kita sedih untuk dia. Orang nanya, kamu kenapa sih kalau ketemu dia kamu kayak kerung gitu, kok nggak bisa senyum? Kamu sebel ya sama dia, kata gara-gara sikap dia yang dulu, gara-gara dia nikung kamu misalnya. Ternyata bukan, justru kita sedih. Kenapa? Soalnya dia hampir cerai sama istrinya. Jadi kita sedih, kan orang baik banget ya, ditikung, terus orang yang nikung ini hampir cerai, dia sedih. Jangan dong, jangan cerai dong, kamu pertahankan. Kan dia itu amanah dari Allah, anugerah. Banyak dulu loh orang ngejar-ngejar dia, terus kamu dapat, kamu pertahankan, jangan cerai ya. Kita gak bilang, udah cerain aja, emang kalian gak cocok dari awal juga, terus kita tungguin. Enggak kayak gitu, kan Nabi gitu banget ya. Nabi senang kepada siapa sahabatnya? Zainab bintu Jahsy. Tapi Allah mentakdirkan Zainab nikahnya sama Zaid bin Harithah, malah anak angkatnya Nabi. Sehingga Nabi pas disuruh ngelamar Zainab buat Zaid,
Ya ngelamar sih ya gitulah, pokoknya ngelamar aja ya. Tapi setelah itu Nabi ngerasa, oh ya udah berarti takdirnya buat Zaid. Nah setahun kemudian Zaid datang kepada Nabi minta nasihat karena mau menceraikan Zainab. Allah kasih bocoran, nanti kalau Zaid datang, dia minta nasihat tentang istrinya, bilang ceraikan istrimu. Itu Allah yang ngasih ilham. Pas Zaid datang Nabi bilang apa? Amsik zaujatak, tahan istri kamu, jangan diceraikan. Coba kurang baik apa Nabi coba? Allah udah ngerestuin, suruh cerai aja nggak apa-apa, nanti habis itu kamu nikahin Zainab. Kan Nabi sama Zainab udah serak dari awal juga, karena Zainab ini perempuan yang soleha, baik. Sehingga Nabi siapa sih yang nggak tertarik dengan seorang perempuan yang hebat gitu. Sekedar respect, sekedar takjub gitu. Ya Nabi punya perasaan respect kepada Zainab. Tapi Nabi tidak mengikuti perasaannya kalau tidak karena perintah Allah. Nah tiba-tiba nikah sama Zaid, anak angkat Nabi. Ya udah jadian sama Zaid, nggak diingat-ingat lagi. Setahun kemudian Zaid datang, Rasul, kayaknya saya nggak cocok sama Zainab. Gimana kalau saya menceraikan, boleh nggak ya Rasul? Kata Allah sebelum Zaid datang, nanti kalau dia tanya gitu bilang ceraiin aja ya. Kata Nabi, jangan, tahan istrimu, coba gimana? Saking baiknya Rasulullah SAW, itu lapang dadanya Nabi ya. Tapi qadarullah, namanya Allah tentukan mereka emang bertahannya cuma setahun. Pulang-pulang walaupun Nabi bilang tahan istrimu, Zaid menceraikan juga Zainab. Setelah menceraikan Zainab, masa idahnya beres, Allah bilang datanglah kepada Zainab, lamar dia untukmu. Nabi berat. Kenapa? Gak enak sama Zaid. Coba. Padahal kan udah gak ada hubungan, tapi tetap gak enak sama Zaid. Masa Zaid cerai terus langsung saya nyamber gitu kan ya, kayak nampung banget gitu, ditunggu-tunggu banget. Jangan-jangan selama ini Zaid gak berkah tuh gara-gara doanya mungkin, ya Allah mudah-mudahan gak harmonis, cepet cerai atau apa. Kan jadi kayak gak enak gitu kan. Jadi Nabi itu orangnya ra'fah banget, jaga perasaan orang banget, gak enakan banget. Kenapa? Syarhus sadar. Beliau lebih mending beliaunya yang dibikin gak nyaman daripada bikin orang lain gak nyaman. Itu Nabi banget tuh. Beliau lebih memilih biar saya aja deh yang repot, yang jadi riwah, tapi jangan ngeriwahin orang lain. Itu Nabi banget tuh. Ini namanya syarhus sadar. Makanya Allah bilang, alam nasyrah laka sadrak ya Muhammad, wa wada'na anka wizrak ya Muhammad, alladzi anqadha dhahrak ya Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak ya Muhammad. Kemudian Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu motivasi. Udah tenang aja di balik kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada. Artinya itu satu paket, nggak usah dipisahin. Nggak ada kesulitan, nggak ada. Yang ada kesulitan, kemudahan, satu paket. Ma'iyah, kebersamaan, nggak bisa dipisahin. Bukan setelah kesulitan kemudahan, bukan, bersama. Arti bersama memang datang berbarengan. Berbarengan Ustaz, kok saya nggak ngerasain? Nah ini nih, bersama dengan kesulitan ada kemudahan, itu datangnya bersamaan teman-teman. Bukti bersamaannya apa? Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi ada kesulitan, jadi mudah tahajud, ya kan? Jadi mudah ke masjid. Bukankah itu kemudahan? Adakah yang lebih berharga daripada Allah kasih nikmat hidayah dan ibadah, nikmat taqarrub kepada Allah, nikmat lebih dekat kepada Allah? Emangnya ada yang lebih berharga dari itu? Kita aja yang kadang-kadang gak fair, menghargai ini lebih daripada yang itu. Padahal itu lebih berharga. Allah ambil kita nikmat misalnya tadi habis diputusin, kan itu berat ya, langsung sempit dadanya. Tiba-tiba lapang dengan, ya Allah dia gitu banget sama saya. Apa yang kurang dari saya tuh udah habis-habisan loh ya Allah untuk dia, modal tuh udah habis semuanya, motor udah dijual, kos-kosan nunggak karena uang kos saya pakai buat jajan bareng dengan dia, modal banget loh ya Allah. Kan kita jadi kayak romantis gitu ke Allah. Kita kehilangan romantis dengan seseorang, tapi muncul romantis dengan Allah. Bukankah fa inna ma'al usri yusra? Dan itu yang paling sering. Belum lagi nanti setelah itu, setelah romantis sama Allah, Allah kasih hadiah-hadiah, Allah kasih kejutan-kejutan dan seterusnya. Jadi Allah kayak ngemotivasi Nabi Muhammad SAW. Artinya lapang dadanya Nabi itu bikin beliau bisa bertahan. Sesekali sedih ada, kayak Nabi pulang habis dilemparin kotoran, Nabi pulang habis dilemparin dan berdarah-darah, terus Nabi pulang ketemu Khadijah. Ini nih luar biasanya ya. Cari siapa? Khadijah. Siang hari mencari Khadijah, malam hari mencari Allah. Siang hari cari siapa? Gak ada Ustadz. Ya udah. Kalau belum ada Khadijah ya udah, malam hari aja andelin. Siang hari cari temen, main kayak pengalihan gitu ya, pelampiasan. Free dive terus nggak muncul-muncul, nggak apa-apa. Yang jelas cari sesuatu yang bisa bikin kita syarhus sadar, lapang dada gitu.
kemana lagi ya, main kemana lagi ya, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau Nabi karena alhamdulillah beliau udah punya Khadijah yang solehanya super duper luar biasa, akhirnya pulangnya mencari Khadijah. Zammiluni, zammiluni, selimutin aku, selimutin aku. Itu kan bahasa manjanya Nabi ke Khadijah ya. Sehingga Khadijah menyelimuti Rasulullah bukan terus ditinggal ke dapur, enggak. Diselimutin dan didekap oleh Khadijah, dibikin nyaman oleh Khadijah. Dalam pelukan Khadijah lah turun ayat ya ayyuhal muzammil. Dalam pelukan Khadijah lah turun ayat ya ayyuhal muddatsir. Di dalam pelukan seorang perempuan yang soleha yang luar biasa, satu di antara 4 perempuan yang sempurna di muka bumi. Nah, baru Allah suruh bangun, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Kumil lail, bangunlah di malam hari. Curhat, ada apa hambaku? Jadi pertama curhatnya kepada istrinya, karena kenapa? Baru pulang langsung Khadijah zammiluni, Khadijah zammiluni, dipeluk oleh Khadijah, diselimutin oleh Khadijah. Terus Nabi cerita apa yang terjadi di luar. Kemudian Khadijah memotivasi Nabi, menenangkan Nabi. Nabi tertidur, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tirtila, dan seterusnya. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Intinya adalah Nabi pernah ngerasa sedih ya, tapi nggak sampai buat dada beliau sesek, nggak. Langsung Allah tenangkan. Gimana? Ternyata salah satu syarat syarhus sadar menikah.